Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Alfayed N, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Parepare, Angkatan 31, Kelompok 2, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan resume substansi berorientasi pelayanan. Sebelum memasuki pembahasan berorientasi pelayanan, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, prinsip pelayanan publik yang baik. Pada prinsip pelayanan publik yang baik ada 9 poin, diantaranya yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian, ada 3 unsur penting pelayanan publik dalam konteks ASN. Yang pertama yaitu penyelenggara pelayanan publik, di mana yang berperan dalam penyelenggara pelayanan publik yaitu aparatur sipil negara atau birokrasi. Kemudian, yang kedua yaitu penerima layanan. Yang berperan penting dalam penerima layanan yaitu masyarakat atau penduduk sekitar di wilayah tersebut. Kemudian, yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Kemudian, panduan perilaku berorientasi pelayanan. Ada 3 poin dalam panduan perilaku berorientasi pelayanan. Yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Dari ketiga poin panduan perilaku berorientasi pelayanan, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas fungsi jabatan ASN termasuk dalam tugas pelayanan agar mendasari bagaimana ASN bersikap dan berperilaku. Dalam panduan perilaku berorientasi pelayanan, tentu tidak akan dengan mudah dapat dilaksanakan tanpa dilandasi oleh perubahan pola pikir ASN, didukung dengan semangat penyederhanaan birokrasi yang bermakna penyederhanaan sistem, penyederhanaan proses bisnis, dan juga transformasi menuju pelayanan berbasis digital. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik, antara lain. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kemudian yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Kemudian yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Kemudian, fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 10. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selain tugas dan fungsi yang melekat pada pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Peran tersebut dilaksanakan melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik. Efek domino ASN. Efek domino ASN terbagi 2, yaitu efek domino ASN yang dihasilkan oleh ASN yang tidak profesional, kemudian efek domino yang dihasilkan oleh ASN yang profesional. Yang pertama, efek domino ASN yang tidak profesional, yaitu menyulitkan birokrasi, sektor ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, kesejahteraan ASN sulit ditingkatkan. Kemudian, efek domino ASN yang profesional,
memudahkan birokrasi, sektor ekonomi tumbuh dengan cepat, pendapatan pajak bisa optimal, kesejahteraan ASN bisa ditingkatkan. Dari penjelasan tugas dan fungsi ASN, kita bisa memahami bagaimana efek yang akan terjadi pada birokrasi jika kita menjadi ASN yang profesional. Dalam menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, serta dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan Core Values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, yang bermaksud kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, yang bermaksud kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, yang bermaksud kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, yang bermaksud kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, yang bermaksud kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yang bermaksud kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian, kolaboratif, yang bermaksud kami membangun kerjasama yang sinergis. Dengan adanya Core Values ASN ini, diharapkan dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN, serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Dalam mewujudkan Core Values ASN, diharapkan seluruh ASN di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berbicara tentang pelayanan prima, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pelayanan prima. Pelayanan prima adalah tindakan atau upaya yang dilakukan pemberi pelayanan untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Adapun contoh perilaku pelayanan prima dapat kita lihat sebagai berikut. Dari beberapa contoh perilaku pelayanan prima tersebut, keterlibatan ASN sangatlah penting dalam proses pencapaian pelayanan prima. Demikianlah paparan singkat dari saya mengenai materi substansi berorientasi pelayanan. Semoga kita sebagai ASN bisa memahami dan membantu mewujudkan program pemerintah dalam menghasilkan ASN yang profesional, berakhlak, serta selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.